Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini komunitas belajar itu sekelompok guru, tenaga pendidik dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana kita ini berpartisipasi secara aktif. Tidak dibatasi guru, sebenarnya tenaga kependidikan juga diharapkan masuk di dalam komunitas belajar. Mengapa diperlukan komunitas belajar? Kalau di kita ini diawali dari komunitas belajar yang kecil dahulu. Kedepannya harapannya semua dewan guru dan tenaga kependidikan juga bisa bergabung dalam komunitas belajar. Tapi yang terpenting adalah tujuan dari komunitas belajar. Saya merangkumnya menjadi 6 bagian. Mungkin Bapak Ibu guru ini telah membaca atau mendengar dalam forum MGMP mengenai komunitas belajar, karena MGMP ini juga komunitas belajar. Kalau kita ini komunitas belajar di tingkat sekolah. Yang pertama apa? Kenapa kok perlu komunitas belajar? Tujuannya ini memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka di tahun 2024-2025 ini kurikulum Merdeka resmi akan diterapkan secara nasional. Manfaatnya apa? Yang pertama, membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi. Yang kedua, memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai isu konseptual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Nah, ini keunggulannya Bapak Ibu dalam hal pertukaran pengetahuan, motivasi dan dukungan sosial. Nah, melalui interaksi ini kita dapat memperoleh sudut pandang baru, mendapatkan masukan yang berharga dan harapannya tetap termotivasi untuk terus belajar. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, efektivitasnya juga bergantung pada tingkat keterlibatan dan komitmen anggota terhadap proses pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun hari ini kita sharing ini pertemuan juga. Semoga komitmennya tetap terjaga. Amin. Kemudian ditetapkan, disepakati nama pada saat itu stigma semapu. Ya, Pak Muiz ya, ketua komunitasnya kita telah mendiskusikan Pak Muiz secara daring sudah di PMM sudah terdaftar. Nah, ini kan memang syaratnya begini, benar ya Pak Muiz ya, ini memiliki penggerak, kemudian memiliki pertemuan rutin. Nah, ini kita telah melaksanakan yang dilakukan secara daring untuk mendiskusikan isu pembelajaran atau pengembangan diri. Yang ketiga, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum Merdeka. Kita telah melakukan pengimbasan yang sangat bermanfaat dan berdampak nyata di jenjang SMA yang kita lakukan pengimbasan waktu tahun ajaran yang lalu kemarin itu. Sing teng mriki Bu. Nggih teman-teman sedaya. Iku 42 SMA ngoten-ngoten tindak lanjute nulis nika ngundang karena perlu semua guru ingkang diberikan pengetahuan. Kalau anu kan nama perwakilan kalih SMPN 1 Gumuk Mas, terus Bu Nonik diundang MI ya, pada jenjang MI. Nah, harapannya kemarin yang saya kirim ikut TE Pak Sujai. Oh, Tanggul. Ya, SMA 2 Tanggul. Guru MGMP juga sempat Di-share. Mungkin guru matematikanya. Di grup MGMP itu Di-share. Hanya semua guru share ke grupnya masing-masing. Iya. Di MGBK juga ada. Ya, Pak Didin. Di saya di MGMP itu juga ada. Harapannya ya apa kita menyelenggarakan yang juga daring kayak yang telah kita sepakati pertemuan sebelumnya. Berarti pertemuan selanjutnya mungkin kita bedah
perencanaan pembelajaran mungkin. Sudah tentang komunitas belajar, tidak ada pertanyaan? Tentang stigma yang sudah Bu, apa namanya, ini untuk mengadakan webinar di sini perlu minimum 1 penggerak yang menyelesaikan pembelajaran dan aksi nyata di topik perencanaan pembelajaran. Ini Bu salut Pak ya. Selesaikan mungkin perencanaan pembelajaran. Berarti karena kalau mau mengadakan webinar mandiri itu diminta untuk menambahi penggeraknya 1 lagi. Ditambah Ibu Salon. Tidak, minta emailnya toh. Sudah selesai pada topik. Sudah ya? Antar pertanyaan mengenai saking Bu Endang. Boten. Sudah dari saya. Untuk selanjutnya Bu Salon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga panjenengan model pembelajaran PBL. Ini saya hanya share pengalaman saya saja bagaimana saya menerapkan PBL ini dalam pembelajaran biologi di dalam kelas. Alasan kenapa saya biasanya kalau dalam pembelajaran biologi sering menggunakan PBL, yang pertama biasanya anak-anak kan sering hafalan. Kalau materi saya kan anak-anak sering lebih banyak menghafal. Jadi ini bisa dijadikan salah satu alternatif agar mereka tidak terlalu lebih banyak hafalan. Kemudian selain itu mata pelajaran saya juga kebanyakan abstrak, bersifat abstrak, misalnya seperti virus, terus bakteri. Itu kan kadang anak-anak juga belum tahu seperti apa sih bentuknya virus pada kenyataannya, karena memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memunculkan permasalahan yang ada di lingkungan untuk kita bawa ke kelas agar mereka peserta didik bisa mengkaitkan materi dengan kenyataan yang sekarang ada gitu. Nah, selama pengalaman saya, anak-anak itu lebih suka kalau orientasi masalah itu lebih suka dalam bentuk video. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.